Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mendengarkan isi hati Tuhan yang disampaikan untuk kita semua. Kita ambil dari Markus 5 ayat 36. Markus 5 ayat 36. Saya akan bacakan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ya, saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini, "Jangan takut, percaya saja." Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Sesungguhnya anaknya bukan sakit, tetapi sudah mati, kata orang. Sehingga ketika Yairus ingin berharap kepada Tuhan untuk menjamah anak tersebut, ya, orang banyak mengatakan, "Buat apa engkau menyusahkan guru?" Ya, karena anaknya sudah mati, percuma saja. Ya, sesungguhnya bukan hanya Yairus, tetapi semua orang juga kehilangan harapan ketika sudah menjelang kematian, sudah ada kematian tersebut, ya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berperkara dengan Yairus sekalipun katanya anaknya sudah mati, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ketika Tuhan mau berperkara dengan seseorang, katakanlah mau membuat mukjizat, mengusir setan, melepaskan orang tersebut dari kuasa kegelapan dan lain sebagainya, semata-mata didorong oleh belas kasihan, ya. Bukan Tuhan Yesus membuat konten. Kalau sekarang Bapak Ibu, banyak orang membuat podcast, membuat di YouTube macam-macam, ya. Itu semuanya adalah konten Bapak Ibu, supaya orang tersebut terkenal dan pada akhirnya mendatangkan uang, ya. Demikian juga banyak orang membuat KKR, menjual kesembuhan, mukjizat dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya orang mengikuti dan bahkan menjadi anggota gereja yang mengadakan KKR tersebut. Tetapi Yesus tidak berbuat seperti itu. Yesus melakukan sesuatu atau berperkara dengan seseorang itu terdorong oleh belas kasihan, juga termasuk kepada kita. Dia tidak melihat keadaan apapun, sekalipun kehilangan harapan, yang sudah tertutup pengharapan tersebut. Katakanlah misalnya seperti Yairus, sudah mengalami kematian dari anaknya, sudah tidak ada harapan. Bahkan banyak orang menertawakan, ya, ketika Yesus datang ke anaknya Yairus tersebut untuk berperkara atau menjamah anaknya yang sudah mati tersebut, ya. Tetapi oleh karena belas kasihan, akhirnya Tuhan Yesus berperkara. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Yairus? Ya, dia berkata, "Jangan takut, percaya saja." Dua kata Bapak Ibu, dua hal yang Tuhan katakan kepada Yairus. Jangan takut. Jangan takut terhadap kematian, ya. Jangan takut kehilangan harapan, kita menjadi frustrasi, ketika kita menjadi putus asa, ya. Jangan takut terhadap orang-orang yang menertawakan kita ketika kita berharap kepada Tuhan, ya. Lalu yang kedua, Tuhan katakan percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kata percaya ini menunjukkan bahwa kita harus seperti Mazmur 37 ayat 5, "Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak." Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan menumbuhkan harapan, janji, anak ini tidak mati, kata Tuhan kepada Yairus dan orang banyak, tetapi dia tidur, ya. Ini harapan Bapak Ibu, ya, yang Tuhan tumbuhkan kepada, atau janji yang Tuhan berikan kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Anakmu tidak mati tetapi tidur, ya. Sekalipun orang banyak menertawakan, dia sudah mati. Bahkan mereka sudah mengadakan
mungkin ibadah duka, ya, ibadah penghiburan, ya. Mereka berkumpul karena mereka sedang melakukan ibadah penghiburan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih. Dan mereka meratapi, ya, kematian dari anaknya Yairus ini. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan datang, pada akhirnya mereka yang bersedih itu menertawakan Tuhan Yesus, menertawakan Yairus yang mengajak Tuhan Yesus untuk datang kepada anaknya. Jangan takut, percaya saja. Kehilangan harapan, ya, putus asa dirubah menjadi menumbuhkan pengharapan. Jangan takut, percaya saja. Pengharapan akan kesembuhan yang dialami oleh anaknya, anak Yairus, Bapak Ibu. Ya. Dan betul yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang menjamah anak tersebut pada akhirnya dia menjadi sembuh. Bahkan Tuhan Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar dua hal. Ya, yang pertama, Yesus melakukan mujizat. Dia berperkara dengan kita. Siapapun juga, kepala rumah ibadat ini adalah orang yang sesungguhnya belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dia harus menjaga statusnya sebagai kepala rumah ibadat orang Yahudi, ya. Orang banyak aja tidak percaya, apalagi seharusnya dia, ya. Tetapi karena dia ingin mendapatkan mujizat kepada Tuhan Yesus Kristus karena permasalahan yang dihadapinya, pada akhirnya oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus, lalu Tuhan mau berperkara dengan Yairus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, dimanapun saudara berada, apapun masalah kita, apapun kondisi kita, Tuhan berbelas kasihan terhadap kehidupan kita. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Masalahnya yang kedua, apakah kita mau datang kepadanya seperti Yairus, meninggalkan status kita, meninggalkan doktrin kita, meninggalkan keyakinan kita. Kita dari agama A, agama B, agama C. Saya dari aliran gereja bukan karismatik, dari aliran gereja yang fundamentalis dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kita tinggalkan semua itu. Kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita percaya. Seperti Tuhan katakan, jangan takut, jangan melihat permasalahan kita, percaya saja kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Termasuk juga Bapak Ibu, dalam kondisi situasi kita menghadapi COVID ini, percaya saja kepada Tuhan. Tuhan akan membawa kita oleh karena belas kasihannya pada kehidupan yang lebih baik. Dan terutama kepada mereka yang percaya pada Tuhan Yesus, yang tidak hanya sanggup melakukan perkara-perkara ajaib, yang sanggup menjamah kehidupan kita, tapi terlebih lagi dia sanggup memberikan kehidupan kekal di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada kepastian keselamatan dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan inginkan. Percaya kepada Tuhan Yesus yang pada akhirnya membawa kita kepada kehidupan kita kekal, dan kita setelah dijamah oleh Tuhan mempunyai tugas untuk menyaksikan apa yang kita alami ketika Tuhan menjamah kehidupan kita atau ketika kita berperkara dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.